Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana proses pembukuan untuk usaha jual beli LPG. Berhubung ada teman kita yang request bagaimana cara buatnya, berikut adalah caranya. Oke, saya sudah buat materinya, teman-teman tinggal mengikuti caranya. Jadi ada beberapa kasus yang harus kita kerjakan agar mempermudah kita memahami bagaimana proses pembukuan untuk usaha jual beli LPG. Oke. Oke, kasus pertama, kita punya dua jenis barang di mana ada LPG untuk 3 kg sama ada yang 12 kg. Nanti kalau teman-teman misalkan jual jenis LPG yang lain, teman-teman tinggal tambah aja jenis barangnya. Oke, kemudian ini kasusnya. Oke. Oke, dan ada beberapa slide aja, teman-teman. Oke, saya mulai dengan kasus di slide kedua, di mana saya punya kasus bahwa CP Usaha Makmur merupakan usaha yang menjual isi LPG dengan rincian barang sebagai berikut. Ada LPG 3 kg dengan harga 18.000 dan LPG 12 kg dengan harga 72.000. Jadi ada dua jenis saja, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan kalau misalkan di usaha teman-teman menjual jenis-jenis LPG yang lain. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai bagaimana cara pembukuan, kita buka dulu aplikasi yang keren, yaitu aplikasi manager.io. Seperti biasa kita buka dulu, teman-teman ya. Oke, jadi ini tampilan untuk aplikasinya, teman-teman. Kita akan coba create si usaha CP yang menjual si LPG ke dalam aplikasi manager.io. Oke, CV-nya namanya adalah CP Usaha Makmur. Oke, kita mulai dengan seperti biasa. Kita tambah bisnis untuk memulai sebuah kegiatan dalam aplikasi. Nah, karena ini kasusnya kita akan membuat perusahaan untuk pertama kalinya, kita mulai dengan menu tambah bisnis seperti biasa. Oke, tambah bisnis, kemudian buat bisnis baru. Oke, kemudian di sini ditulis nama dari usaha teman-teman. Oke, nah di contoh sudah ada CP Usaha Makmur. Oke. Jadi CP Usaha Makmur ini merupakan perusahaan yang bergerak pada jual beli LPG. Oke, kemudian tinggal klik buat bisnis baru. Oke, jadi ini tampilan untuk layar kerja kita, teman-teman, di mana kita sudah diberikan beberapa menu yang sesuai dengan standar untuk aplikasi keuangan. Nah, seperti biasa, untuk memulai sebuah kegiatan dalam aplikasi, teman-teman harus menentukan kebutuhan menu yang akan digunakan ketika membuat pembukuan di usahanya. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke menu kustomisasi, menu yang kita butuhkan untuk memunculkan setiap kebutuhan menu berdasarkan jenis usaha yang kita tekuni atau yang kita kerjakan. Oke, caranya kita klik menu kustomisasi. Oke. Tinggal kita centang kebutuhan menu yang kita inginkan sesuai dengan jenis usaha kita. Oke, akun kas dan bank kita butuh untuk usaha LPG. Penerimaan kita butuh, pembayaran kita butuh, transfer antar akun kas dan bank kita butuh. Kemudian ada pelanggan. Oke. Kemudian ada faktur penjualan, pastinya kita butuh. Ada nota kredit, kalau seandainya ada retur, kita centang aja. Oke, kemudian sebentar. Oke. Kemudian ada pemasok, tentunya kita nanti akan buat pemasok. Kemudian ada faktur pembelian. Kemudian ada nota debit apabila kita misalkan melakukan yang namanya retur pembelian. Kita mengembalikan barang ke supplier kita. Oke, kemudian ada persediaan barang, pastinya kita butuh. Oke, kemudian setelah itu ada aset tetap. Oke, kita butuh. Kemudian ada penyusutannya. Oke, kita centang aja sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi ini aja menu yang kita butuhkan untuk membuat pembukuan pada usaha jual beli LPG. Oke, kita klik perbaharui. Oke, perbarui, maaf. Oke, kita klik, kemudian akan muncul menu-menu yang sudah kita centang tadi sesuai dengan kebutuhan di usaha LPG. Oke, saya kembali ke materinya. Oke, di mana kita punya barang atau persediaan berupa LPG 3 kg dan LPG 12 kg. Jadi konsepnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman harus bisa membedakan antara tabung LPG dengan LPG-nya. Tabungnya akan masuk ke konsep aset tetap, sedangkan LPG-nya akan masuk ke persediaan barang dagang. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Oke. Kemudian setelah itu, kita langsung masuk ke
proses pembuatan dari si menu persediaan barang kita. Kita punya dua persediaan, ada LPG 3 kg sama LPG 12 kg. Kita langsung masuk ke menu persediaan, teman-teman. Kemudian klik buat persediaan baru. Oke. Kemudian diberikan kode sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman boleh pakai 1, boleh pakai 2, boleh pakai LPG 1, boleh pakai LPG 2, tergantung dari bagaimana kemampuan teman-teman untuk membuat kode barang. Oke, sini saya pakai 1 aja, teman-teman ya. Oke, sini LPG 3 kg dengan satuan unit. Oke. Kemudian di sini ada menu saldo awal dan biaya rata-rata. Nah, menu ini berfungsi apabila di gudang teman-teman sudah memang ada stok dari si LPG-nya. Oke, teman-teman tinggal masukkan jumlah atau nilai dari unit yang ada di gudang, kemudian berapa harga per unitnya. Secara otomatis nanti akan terbentuk di ringkasan teman-teman atau di neraca awal teman-teman. Oke, berhubung dikasih sebelum ada saya punya stok dari LPG-nya, jadi sini saya kosongkan aja, teman-teman. Ini saya kasih 0, ini juga 0. Oke. Nah, kemudian setelah itu, oke. Nah, di sini teman-teman tinggal tambah berapa harga belinya sama harga jualnya. Oke. Nah, oke, harga beli sama harga jual. Oke, di kasus kita sudah diberikan nilai untuk harga jual. Oke, harga beli belum kita lihat. Oke, nah harga beli nanti akan kita lihat di kasus yang kedua. Oke, harga jual untuk LPG 3 kg adalah 18.000, sedangkan harga belinya adalah 14.000. Oke. Oke, di sini ada 14.000, teman-teman ya. Harga jual kita adalah 18.000. Oke. Nah, kemudian oke, di sini tinggal kita masukkan di menu aplikasinya, teman-teman ya. Oke. Oke, kembali ke aplikasi. Oke, nah harga beli kita adalah 14.000 untuk LPG-nya, teman-teman ya, untuk gasnya. Oke, 14.000 tuh 23, sedangkan harga jualnya adalah 18.000. 1, 2, 3. Oke, kalau sudah seperti ini tidak ada perlu menu tambahan lagi, tinggal kita klik buat atau buat tambah baru. Oke, saya klik buat. Oke, nah kemudian ini adalah rincian dari yang kita buat tadi. Oke, ada harga beli, ada harga jual, kemudian ada kode barang sama nama barangnya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang kedua. Oke. Untuk persediaan dengan jenis barang LPG ukuran 12 kg. Oke, saya kasih kode 2, kemudian LPG 12 kg. Oke, satuannya unit. Oke, berhubung kita belum punya barang, kita kosongkan dulu. Kita lanjut ke harga beli dan harga jual. Oke. Oke, di sini harga belinya masih kosong, teman-teman ya. Oke, harga jualnya 72.000. Oke, itu 23. Nah, nanti teman-teman kalau memang sudah tahu harga belinya, teman-teman tinggal masukkan saja. Berhubung di kasus saya belum memasukkan harga untuk belinya, jadi tidak perlu saya masukkan. Oke. Lanjut, teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik buat atau buat tambah baru. Oke, saya klik buat. Oke, kemudian sekarang kalau kita mengecek nilai dari persediaan kita, oke, kita sudah punya dua persediaan dengan nilai 0. Oke, kenapa 0? Karena kita belum melakukan yang namanya proses pengisian dari si LPG 3 kg maupun 12 kg. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke kasusnya, teman-teman. Oke, berarti sekarang untuk kasus yang ini sudah selesai. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua, di mana kita mempunyai rincian keuangan dari si CP usaha makmur. Ada kas, kemudian ada tanggal beli untuk tabung gasnya, kemudian tanggal beli untuk si pengisian tabung gas LPG-nya. Oke, kita mulai dengan kas di tangan. Oke, nah untuk memasukkan nilai kas di tangan caranya sama dengan seperti video-video sebelumnya, di mana kita harus membuat dulu yang namanya akun kas dan setara kas. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal masuk akun kas dan bank. Oke. Oke, di sini saya create bank dulu karena saldo di bank kita 0, maka kita di sini tulis 0 aja. Oke, maka klik buat. Oke, berikutnya oke, kita akan membuat untuk akun kas. Oke, kita cek dulu berapa nilai kasnya, teman-teman, biar kita tidak keliru. Oke, nilainya adalah 45 juta kas di tangan. Kita kembali ke aplikasi, teman-teman. Oke, di sini ada kas.
kemudian kodenya 2 karena tadi 1 untuk bank. Nah, nilainya di sini tinggal dimasukkan nilai yang ada di berangkas teman-teman. 45 juta 123 123. Kalau sudah dirasa benar, maka teman-teman tinggal klik buat. Oke, maka akan muncul di sini saldo untuk nilai kas kita adalah 45 juta. Jika kita kembali ke ringkasan, maka akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi tampilan di mana kita punya kas dan setara kas 45 juta yang ada di berangkas teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini maka kita bisa lanjut ke kasus berikutnya. Di mana di kasus nomor 2, tanggal 12 Februari 2023, membeli tabung LPG 3 kg, oke, 100 unit ke Pertamina seharga 125.000 per unit. Oke, ingat, tabung LPG berbeda dengan gas LPG-nya. Oke, tabung LPG akan masuk ke komponen aset tetap, sedangkan gas LPG akan masuk ke persediaan. Oleh sebab itu, ketika teman-teman membeli yang namanya tabung LPG, maka teman-teman akan memasukkan tabung LPG baik itu 3 kg maupun 12 kg ke dalam komponen aset tetap. Maka sebelum teman-teman meng-create yang namanya proses pembelian aset tetap, maka teman-teman harus buat dulu rincian untuk aset tetapnya. Oke, caranya bagaimana? Kita kembali ke menu aplikasi manager.io, yaitu menu untuk aset tetap di bagian bawah sini. Oke, teman-teman klik, kemudian akan muncul buat aset tetap baru. Oke, nah setelah itu klik, akan muncul rincian untuk aset yang kita miliki. Oke, di sini misalkan kode barang jasa, kita tulis 1 untuk LPG 3 kg. Oke, nama barangnya LPG 3 kg. Oke, kemudian di sini ada tarif penyusutan. Oke, di sini tarif penyusutan teman-teman ya. Oke, jadi tarif penyusutan ini dihitung berdasarkan nilai penyusutan yang kita tentukan dengan cara menentukan nilai ekonomis, kemudian membaginya dengan umur ekonomisnya. Mohon maaf. Caranya bagaimana untuk menentukan tarif penyusutan? Oke, harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis menggunakan metode garis lurus. Oke. Nah, jadi berdasarkan perhitungan yang kita lakukan, sebelum kita masuk ke proses create-nya, nah, jadi ini misalkan saya sudah menghitung untuk pembelian tabung gas sebanyak 100 unit dengan harga 125.000, di mana tarif penyusutannya ada 12,5%. Oke, maka di sini kita kembali ke aplikasi, teman-teman tinggal masukkan nilai 12,5 ini ke tarif penyusutan. Oke, 12,5%. Oke. Nah, misalkan teman-teman punya aset atau tabung gas teman-teman sudah ada di gudang, teman-teman tinggal masukkan ke bagian bawah sini. Harga belinya, akumulasi penyusutannya. Nah, jika karena kita ini baru pertama kali akan membeli si tabung gas, maka di sini tidak perlu diisi. Teman-teman. Maka kalau sudah seperti ini tinggal diklik buat atau buat tambah baru. Saya klik buat, maka muncul seperti ini. LPG 3 kg. Kita lanjut ke LPG yang 12 kg. Nah, kita kembali ke sini di mana LPG 12 kg. Nilai penyusutannya sama dengan yang 3 kg yaitu 12,5%. Kita langsung kembali ke aplikasi manager.io. Kemudian kita buat aset tetap baru. Di sini saya kasih kode 2. Teman-teman boleh misalkan mau kasih kode yang lain, silahkan. LPG 12 kg. Kilogram. 12,5% per tahun. Kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal klik buat. Nah, kalau sudah seperti ini maka sekarang kita bisa lanjut ke kasus yang nomor 2 di mana kita membeli tabung LPG. Tabung LPG untuk yang 3 kg. Harganya adalah 125.000. Kita kembali ke kasusnya teman-teman. Di bagian yang nomor 2 tanggal 12 Februari 2023 membeli tabung LPG 3 kg 100 unit ke Pertamina seharga
125.000. Berarti sekarang kita langsung masuk ke bagian pembayaran teman-teman ya. Dimana ketika kita beli maka kita akan bayar. Atau di bagian menu, kalau di aplikasi teman-teman bisa langsung buka. Oke, di bagian pembayaran. Oke, di bagian pembayaran kemudian klik buat pembayaran baru. Oke, ingat tanggalnya, kita cek dulu tanggal berapa teman-teman ya. Oke, tanggalnya adalah tanggal 12 Februari kemarin. Oke, 12 Februari kita beli tabung gas untuk yang ukuran 3 kg. Oke, dibayar dari kas. Oke, tinggal ditulis di sini adalah PT Pertamina karena kita belinya ke Pertamina. Kita cek dulu teman-teman ya biar kita tidak salah. Oke, ke PT Pertamina betul. Maka kita lanjut ke PT Pertamina. Oke, pembelian tabung. Oke, tabung gas 3 kg. Oke. Nah, di sini teman-teman, oke, di bagian sini ada barang jasa dan akun. Oke, karena kita belinya adalah aset tetap, maka kita pilih akun, bukan barang atau jasa. Oke. Nah, di sini kita pilih akun yang namanya aset tetap. Oke. Kita klik langsung aset tetap. Oke. Nah, kemudian di sini bisa kita pilih LPG 3 kg. Oke. Dipilih harganya berapa? Tinggal kita cek di bagian kasusnya tanggal 12 Februari membeli tabung LPG 3 kg 100 unit ke Pertamina seharga 125.000. Berarti 100 dikali dengan 125.000 sama dengan 12 juta. Oke, tinggal kita kembali ke aplikasi teman-teman. Oke, di sini 12 juta 12 juta 500 teman-teman ya. Oke. 1 2 3. Oke, kalau sudah seperti ini maka tinggal kita klik buat. Oke. Sudah. Oke, jika kita kembali ke ringkasan teman-teman, oke, akan muncul seperti ini. Kita punya aset tetap dalam biaya 12 juta 500. Oke, kemudian kas dan setara kas yaitu 32 juta 500 karena sudah kita gunakan untuk membayar proses pembelian untuk LPG yang 3 kg. Oke. Kemudian setelah ini kita akan kembali ke kasus di mana kasus berikutnya adalah tanggal 12 lagi. Tanggal 12 Februari 2023 membeli tabung LPG 12 kg 20 unit ke PT Pertamina senilai 400.000, berarti 20 dikali dengan 4 teman-temannya 8 juta. Oke, kita kembali ke aplikasi teman-teman. Caranya sama dengan yang tadi. Oke, kita kembali ke menu aset ke menu pembayaran. Oke, kemudian buat pembayaran baru. Oke, tanggalnya tanggal 12 teman-teman ya. Oke, jangan lupa dicentang. Kemudian dibayar dari mana? Dari kas. Oke, kemana? Ke PT Pertamina, ke supplier tempat kita beli tabung gasnya, Pertamina. Oke, pembelian tabung gas 12 kg. Oke, klik akunnya, pilih aset tetap. Oke, kemudian di sini aset tetapnya dipilih. Oke, LPG 12 kg. Harganya 8 juta. 123 123. Oke, kalau sudah seperti ini maka teman-teman tinggal klik buat. Oke, kalau kita cek di bagian ringkasan. Oke, kita punya kas dan setara kas atau uang kita yang ada di berangkas yaitu 24 juta 500 dan aset tetap kita 20 juta 500. Oke. Kalau kita klik ini terdiri dari ada LPG 3 kg tabungnya dan LPG 12 kg tabungnya. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman sudah benar cara nginputnya atau cara proses pembukuan untuk aset tetap di perusahaan yang menjual beli LPG. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya teman-teman, di mana kasus berikutnya adalah tanggal 14 Februari melakukan pengisian tabung LPG 3 kg 100 unit dengan harga Rp14.000 per unit. Berarti ingat, oke, tabung LPG masuk ke komponen aset tetap, sedangkan gas LPG-nya atau proses pengisian untuk tabung LPG-nya masuk ke komponen dari persediaan barang dagang. Maka untuk menginput
proses pengisian kita akan menggunakan menu berupa pembelian atau faktur pembelian. Oke, kita kembali ke aplikasi teman-teman. Oke, aplikasinya karena kita melakukan proses pembelian atau pengisian si tabung LPG-nya, oke, maka kita perlu meng-create yang namanya faktur pembelian. Oke, kita kembali ke sini, ada faktur pembelian, tinggal diklik teman-teman. Oke, nah ingat, sebelum kita melakukan yang namanya proses pembelian, kita harus create dulu yang namanya pemasok. Siapa pemasok gas LPG-nya? Yaitu PT Pertamina. Oke teman-teman, oke kita cek. Oke, kita buat pemasok dulu. Oke, buat pemasok baru. Kemudian di sini nama dari supplier kita PT Pertamina. Oke, kodenya boleh di sini tulis 1 aja. Oke. Nah, teman-teman nanti alamatnya bisa tulis sesuai dengan lokasi di mana teman-teman mengisi si tabung LPG-nya. Oke. Kalau sudah diisi, maka tinggal diklik buat. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita perlu yang namanya menginput faktur pembelian. Oke, kembali ke sini ke faktur pembelian teman-teman ya. Oke, ke faktur pembelian sebentar. Oke. Oke, kemudian klik buat faktur pembelian baru. Nah, sebelum kita masuk ke proses ini, teman-teman harus cek tanggal untuk proses pengisiannya. Oke, tanggal 14 Februari 2023 melakukan pengisian tabung LPG 3 kg 100 unit dengan harga 14.000 per unit. Oke, ingat. Berarti sekarang untuk biaya pengisiannya adalah 14.000 untuk yang LPG 3 kg. Oke, maka kita kembali ke aplikasi teman-teman. Oke, ingat tanggalnya adalah tanggal 14. Oke, di sini pada kemudian jatuh temponya misalkan kita beli secara cash teman-temannya tanggal 14. Oke, jangan lupa ini referensinya harus dicentang untuk mengurutkan dari faktur pembelian kita teman-teman. Oke, kemudian pemasoknya PT Pertamina. Oke. Kemudian di sini ada deskripsi pengisian tabung gas. Bentar. Tabung gas 3 kg. Oke. Kemudian barang atau jasanya. Ingat barangnya yang kita isi adalah yang LPG 3 kg. Oke. Berapa? Oke, kita ngisi yang 100. Oke, kita ngisi 100 unit itu teman-teman ya. Oke, semua kita isi jadi tabung gas kita terisi semua. Oke, kalau sudah seperti ini maka teman-teman tinggal klik buat. Oke, kalau sudah seperti ini kita cek di bagian ringkasan. Oke, di ringkasan kita sudah punya persediaan di tangan berupa gas LPG yang sudah kita isi teman-teman ya. Dan kita punya utang di Pertamina. Oke, maka sekarang kita punya total aset adalah 46.400.000 yang terdiri dari tabung LPG, kas di berangkas kita, dan persediaan gas LPG-nya yang sudah kita isi di Pertamina. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah benar teman-teman cara nginputnya. Oke, berarti kita bisa lanjut ke kasus berikutnya. Oke, ini sudah tadi kita lewati. Oke, kasus terakhir, transaksi yang terjadi per tanggal 15 Februari 2023. Dijual LPG 3 kg sebanyak 20 unit ke pelanggan. Oke, berarti ini proses untuk penjualan atau peng-create dari proses penjualan yang kita lakukan ke pelanggan umum. Oke. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke aplikasi manajernya. Oke. Oke, kita kembali ke sini. Oke, sebelum kita menginput yang namanya proses penjualan, kita perlu input dulu yang namanya pelanggan, teman-teman ya. Oke, pelanggan di sini tinggal diklik saja pelanggan. Kemudian buat pelanggan baru, misalkan yang beli adalah pelanggan umum, teman-teman ya. Pelanggan umum. Oke, kodenya tulis 1. Oke, pagunya kosongkan, alamatnya juga dikosongkan. Oke, tinggal diklik buat. Oke, kalau kita kembali ke kasusnya adalah dijual LPG 3 kg sebanyak 20 unit ke pelanggan. Oke. Nah, sekarang kalau kita kembali ke sini, kita coba create teman-teman ya. Oke, caranya bagaimana? Buat faktur penjualan, diklik faktur penjualan. Oke, buat faktur penjualan baru. Kemudian di sini tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksinya. Oke, kita cek dulu. Oke, tanggal 15 Februari hari ini.
Oke, tanggal 15 Februari. Oke, kita klik. Oke, kemudian di sini klik padanya. Oke, jatuh temponya kita klik hari ini karena yang beli adalah pelanggan umum. Oke, klik referensi. Oke, pilih pelanggannya. Oke, pelanggan umum tinggal diklik. Oke, setelah itu penjualan LPG 3 kg. Oke. Barang jasanya apa? LPG 3 kg. Oke, harganya berapa? Sudah langsung tertera di sini 18.000 teman-teman ya. Yang kita jual berapa? Kita cek dulu sesuai dengan kasusnya teman-teman. Oke, 20 unit, maka di sini kita klik 20. Oke, sini berarti 20 unit. Oke, kalau misalkan tidak ada tambahan lagi, tidak ada diskon, maka tinggal diklik buat. Oke, sebentar teman-teman. Oke, sudah jadi faktur kita. Sudah bisa kita melakukan penjualan untuk si tabung untuk gas LPG-nya. Mohon maaf. Oke, nah, bagaimana kemudian seandainya orang membeli yang namanya tabungnya, bukan LPG-nya? Caranya sama. Tinggal kita klik si faktur penjualan kita. Oke, misalkan saya punya kasus yang dibeli sama pelanggan adalah tabung gasnya, bukan gasnya saja, tabung gasnya. Oke, caranya sama dengan yang tadi teman-teman. Oke, teman-teman tinggal klik di bagian faktur penjualan. Oke, kemudian buat faktur penjualan baru. Oke, misalkan transaksinya hari ini tanggal 15. Kemudian ini diklik pada tanggal 15 dicentang. Misalkan yang beli adalah pelanggan umum, dia hanya beli tabungnya saja. Oke. Misalkan dia beli tabung, maka kita di sini tinggal klik akun. Oke, pilih aset tetap. Misalkan dia beli untuk yang tabung LPG 3 kg. Oke, kalau seperti ini, berapa unit? Oke, tinggal diklik 1 unit. Harganya berapa? Tinggal diklik 125. Atau teman-teman misalkan jualnya 150, tergantung harga jual yang teman-teman tentukan. Teman-teman jual 150, boleh 150, 1, 2, 3. Oke. Kemudian selain itu dia juga langsung diisikan tuh, dia beli yang sudah berisi. Oke, teman-teman tinggal tambah di sini. Oke, jasnya apa? 3 kg. Oke, 1. Berarti harga untuk pembelian tabung gas plus isinya adalah 168.000. Oke. Oke, artinya dia tidak tukar tuh si tabungnya. Dia beli tabung plus isinya, dia tidak bawa untuk nukernya. Oke, berarti harganya adalah 168.000. Teman-teman tinggal klik buat. Oke, muncul seperti ini. Jadi dia pertama dia beli tabungnya dan dia beli LPG-nya, gasnya. Oke, teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara pembukuan. Kalau kita kembali ke ringkasan. Oke, jadi seperti ini. Kita sudah melakukan penjualan 378.000. Oke. Nah, kemudian HPP-nya berapa? 294.000. Dengan total keuntungan yang kita peroleh adalah 84.000 per 20 unit yang kita jual. Plus ada yang beli untuk si tabung gasnya dan gas yang sudah ada isinya. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara pembukuan untuk perusahaan yang melakukan proses jual beli LPG, baik itu untuk proses pengisian maupun proses pembelian tabung gasnya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.